Halo semua, perkenalkan nama saya Yunita Chandra, mahasiswa profesi apoteker Universitas Udayana. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai kajian farmakologi obat kolesterol atau dislipidemia. Apa itu dislipidemia? Jadi, dislipidemia merupakan kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan maupun penurunan kadar fraksi lipid dalam plasma. Kelainan fraksi lipid yang dimaksud yaitu kenaikan kadar kolesterol total, kolesterol LDL, dan atau trigliserida, serta penurunan kolesterol HDL. Faktor resiko yang mempengaruhi kolesterol. Yang pertama, merokok. Kebiasaan merokok dapat menurunkan kadar HDL kolesterol yang baik dalam aliran darah. Selanjutnya, konsumsi alkohol secara berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol total dan trigliserida. Obesitas. Orang dengan berat badan berlebih cenderung mempunyai kadar kolesterol dan lemak yang lebih tinggi dalam darah, serta jumlah HDL yang rendah. Pasien diabetes mellitus. Konversi lemak oleh tubuhnya terganggu sehingga menyebabkan kadar lemak dalam darah meningkat. Faktor risiko lainnya yaitu stres, minum kopi berlebihan, keturunan, serta usia. Gejala klinis dislipidemia yaitu nyeri dada, jantung berdebar, berkeringat, cemas, sesak nafas, sakit perut, kesulitan bergerak, berbicara, serta kehilangan kesadaran. Manifestasi klinik yang timbul biasanya merupakan komplikasi dari dislipidemia itu sendiri seperti penyakit jantung koroner dan stroke. Kadar trigliserida yang sangat tinggi dapat menyebabkan pankreatitis akut, hepatosplenomegali, parastesia, perasaan sesak nafas, dan gangguan kesadaran. Juga dapat merubah warna pembuluh retina menjadi krem, serta merubah warna plasma darah menjadi seperti susu. Pada pasien dengan kadar LDL yang sangat tinggi dapat timbul arkus kornea, xanthelasma pada kelopak mata, dan santoma pada daerah tendon Achilles, siku, dan lutut. Klasifikasi dislipidemia dibagi menjadi dua. Yang pertama, dislipidemia primer. Dislipidemia primer diakibatkan oleh kelainan genetik. Yang kedua yaitu dislipidemia sekunder yang terjadi akibat suatu penyakit lain. Kelainan lipid seperti meningkatnya kolesterol total dan KLDL itu terjadi akibat kondisi penyakit seperti hipotiroid, sindroma nefrotik, disgama globulinemia, progestin atau terapi steroid anabolik, penyakit kolestatik hati, serta terapi inhibitor protease. Untuk kelainan lipid, seperti meningkatnya kadar trigliserida dan VLDL, disebabkan oleh kondisi penyakit seperti gagal ginjal kronik, diabetes mellitus tipe 2, obesitas, konsumsi alkohol tinggi, hipotiroid, obat antihipertensi seperti tiazid dan beta blocker, terapi kortikosteroid, kontrasepsi oral, estrogen atau kondisi hamil, serta terapi inhibitor protease. Siapa yang sebaiknya dilakukan penapisan dislipidemia? Jadi, penapisan dislipidemia diindikasikan kepada semua pasien dengan manifestasi penyakit kardiovaskular atau semua pasien yang beresiko untuk penyakit tersebut. Bagaimana melakukannya? Penapisan dapat dilakukan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan laboratorium. Anamnesis dan pemeriksaan fisik terutama dilakukan kepada
Laki-laki yang berusia di atas atau sama dengan 45 tahun dan wanita di atas atau sama dengan 55 tahun. Pasien dengan riwayat keluarga dengan PJK dini, perokok aktif, pasien hipertensi, serta pasien dengan kadar kolesterol HDL yang rendah. Secara umum, anamnesis dan pemeriksaan fisik ditunjukkan untuk mencari adanya faktor-faktor resiko kardiovaskular, terutama yang berkaitan dengan tingginya resiko yaitu penyakit jantung koroner, penyakit arteri karotis yang simptomatik, penyakit arteri perifer, serta aneurisma aorta abdominal. Untuk pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk mengecek kadar total kolesterol, kolesterol LDL, trigliserida, serta kolesterol HDL. Pemeriksaan laboratorium untuk trigliserida dan KLDL membutuhkan puasa selama 12 jam. Sedangkan pemeriksaan K total, KHDL dapat dilakukan dalam keadaan tidak puasa. Klasifikasi kadar lipid plasma. Untuk kolesterol total yang diinginkan yaitu kurang dari 200 mg per desiliter. Untuk kolesterol LDL yaitu kurang dari 100 mg per desiliter. Untuk kolesterol HDL yaitu di antara 40 sampai 59 mg per desiliter. Dan untuk trigliserida yaitu kurang dari 150 mg per desiliter. Tata laksana terapi dislipidemia. Tata laksana dislipidemia dilakukan melalui beberapa tahap yaitu yang pertama, diagnosis dan identifikasi masalah pada pasien. Yang kedua, melakukan perhitungan resiko kardiovaskular, klasifikasi kelompok resiko dan target terapi. Yang ketiga, pemilihan terapi. Yang keempat, pemberian edukasi. Dan yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Langkah yang pertama, diagnosis dan identifikasi masalah pada pasien. Hal-hal yang dapat dilakukan yaitu anamnesis, pemeriksaan klinis, dan pemeriksaan laboratorium penunjang. Data-data tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi masalah pasien, baik masalah kardiovaskular atau masalah non-kardiovaskular. Langkah yang kedua, melakukan perhitungan resiko kardiovaskular, klasifikasi kelompok resiko dan target terapi. Estimasi resiko kardiovaskular dapat dilakukan dengan Risk Chart Framingham atau SCORE. Dan target terapi menurut panduan NCEP ATP3 yaitu untuk kelompok resiko very high, target primernya yaitu kurang dari 70 dan mulai terapi statin lebih dari sama dengan 70 dengan target sekunder yaitu lebih dari 100. Untuk kelompok resiko high, target primer yaitu kurang dari 100, mulai terapi statin lebih dari sama dengan 100, target sekunder kurang dari 130. Untuk kelompok resiko moderately high, target primer kurang dari 130, mulai terapi statin lebih dari sama dengan 130, dan target sekunder kurang dari 160. Untuk kelompok resiko moderate, target primer kurang dari 130, mulai terapi statin lebih dari sama dengan 160, dan target sekunder kurang dari 160. Untuk kelompok resiko lower, target primer kurang dari 160, mulai terapi statin lebih dari sama dengan 190, dan target sekunder kurang dari 190. Langkah ketiga, pemilihan terapi. Berdasarkan bagan, hal pertama yaitu identifikasi adanya PJK dan masalah yang setara dengan PJK. Jika ia masuk ke kelompok resiko sangat tinggi PJK,
plus faktor resiko multiple dan atau pengelolaan faktor resiko tidak adekuat dan atau faktor resiko multiple dari sindroma metabolik, maka target LDL kurang dari 70 mg per desiliter. Diberikan terapi gaya hidup sehat dan pemberian statin. Jika ia masuk ke kelompok resiko tinggi, maka target LDL kurang dari 100 mg per desiliter. Diberikan terapi gaya hidup sehat dan mulai diberikan statin jika nilai LDL lebih dari sama dengan 130 mg per desiliter. Selain melakukan identifikasi tentang adanya PJK, hal selanjutnya yaitu mengidentifikasi faktor resiko mayor. Jika terdapat lebih dari sama dengan 2 faktor, maka dilakukan penghitungan skor resiko. Jika ia masuk ke kelompok resiko sedang, yaitu berarti terdapat 2 faktor resiko mayor dan SRF kurang dari 10% mayor. Maka target LDL kurang dari 130 mg per desiliter. Maka diberikan terapi gaya hidup sehat dan mulai diberikan statin jika nilai LDL lebih dari sama dengan 160 mg per desiliter. Jika ia masuk ke kelompok resiko sedang, artinya terdapat lebih dari 2 faktor resiko mayor dan SRF lebih dari 10-20%. Maka target LDL kurang dari 130 mg per desiliter. Terapi gaya hidup sehat diberikan dan mulai diberikan statin jika nilai LDL lebih dari sama dengan 130 mg per desiliter. Ia yang masuk kelompok resiko rendah, artinya terdapat 0-1 faktor resiko mayor. Maka, target LDL kurang dari 160 mg per desiliter. Terapi gaya hidup sehat diberikan dan mulai diberikan statin jika nilai LDL lebih dari sama dengan 190 mg per desiliter. Jika dalam keadaan target terapi relatif tidak tercapai, dapat dipertimbangkan kombinasi antara statin dengan ezetimibe atau bile acid sequestrant atau asam nikotinat. Dalam keadaan tidak toleran terhadap statin, dapat digunakan terapi tunggal bile acid sequestrant atau asam nikotinat. Langkah keempat, pemberian edukasi. Edukasi yang perlu diberikan yaitu masalah yang didapatkan pasien, kemungkinan penyebabnya, terapi farmakologis termasuk terapi gaya hidup sehat, serta kemungkinan efek samping obat dan pengelolaannya. Langkah kelima, pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi secara rutin harus dikerjakan pada pasien dislipidemia. Pemantauan pertama dilakukan 6-12 minggu setelah awal terapi. Kadar yang dipantau yaitu kadar LDL dan kemungkinan adanya komplikasi seperti peningkatan SGPT dan kreatinin fosfokinase. Apabila target LDL belum tercapai, pemantauan selanjutnya dapat dilakukan setiap 6 bulan sampai target tercapai. Jika target LDL telah tercapai, dapat dilakukan pemantauan dengan interval 6-12 bulan. Jenis dan golongan obat kolesterol. Jenis dan golongan obat kolesterol yaitu sebagai berikut. Yang pertama, golongan resin penukar anion, terdiri dari obat kolestiramin dan kolestipol. Yang kedua, golongan ezetimibe yang terdiri dari obat ezetimibe. Selanjutnya, golongan fibrat, terdiri dari obat gemfibrozil, bezafibrat, ciprofibrat, fenofibrat. Selanjutnya, golongan statin, yang terdiri dari simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, pravastatin, fluvastatin, lovastatin, dan pitavastatin.
Untuk golongan asam nikotinat terdiri dari obat asam nikotinat. Dan untuk golongan inhibitor PCSK9 terdiri dari obat alirocumab dan evalocumab. Jika dibuatkan bagan, maka akan sebagai berikut. Untuk obat golongan resin penukar anion memiliki efek menurunkan kadar LDL 15-30%, meningkatkan kadar HDL 3-5%, dan kadar trigliserida tidak berubah. Untuk golongan ezetimibe memiliki efek menurunkan kadar LDL 10-18% dan menurunkan kadar ApoB 11-16%. Untuk golongan fibrat memiliki efek menurunkan kadar LDL 5-20%, meningkatkan kadar HDL 10-20%, menurunkan kadar trigliserida 20-50%. Untuk golongan statin memiliki efek menurunkan kadar LDL 18-55%, meningkatkan kadar HDL 5-15%, dan menurunkan kadar trigliserida 7-30%. Untuk obat golongan asam nikotinat memiliki efek menurunkan kadar LDL 5-25%, meningkatkan kadar HDL 15-35%, menurunkan kadar trigliserida 20-50%. Untuk obat golongan inhibitor PCSK9 memiliki efek menurunkan kadar LDL 48-71%, menurunkan kadar non-HDL 49-58%, menurunkan total kolesterol 36-42%, dan menurunkan ApoB 42-55%. Mekanisme kerja obat kolesterol. Untuk golongan statin, mekanisme kerja statin adalah mengurangi pembentukan kolesterol di hati dengan menghambat secara kompetitif kerja dari enzim HMG-CoA reduktase. Pengurangan konsentrasi kolesterol intraseluler meningkatkan ekspresi reseptor LDL pada permukaan hepatosit yang berakibat meningkatnya pengeluaran KLDL dari darah dan penurunan konsentrasi dari KLDL dan lipoprotein ApoB lainnya termasuk trigliserida. Untuk mekanisme kerja resin penukar anion, yaitu melalui hambatan terhadap absorpsi asam empedu pada sirkulasi enterohepatik dengan akibat sintesis asam empedu oleh hati. Sebagian besar akan berasal dari cadangan kolesterol hati itu sendiri. Proses katabolisme kolesterol oleh hati tersebut akan dikompensasi dengan peningkatan aktivitas reseptor LDL yang pada akhirnya akan menurunkan KLDL dalam sirkulasi darah. Untuk golongan asam nikotinat bekerja dengan menghambat enzim hormon sensitif lipase di jaringan adiposa. Dengan demikian akan mengurangi jumlah asam lemak bebas. Diketahui bahwa asam lemak bebas ada di dalam darah. Sebagian akan ditangkap oleh hati dan akan menjadi sumber pembentukan VLDL. Dengan menurunnya sintesis VLDL di hati, maka kadar trigliserida juga akan turun, dan juga penurunan kolesterol LDL di plasma. Golongan fibrat. Obat golongan ini selain menurunkan sintesis trigliserida di hati, juga menurunkan trigliserida di plasma. Obat ini bekerja dengan mengaktifkan enzim lipoprotein lipase yang kerjanya memecahkan trigliserida.
Selain menurunkan kadar trigliserida, obat ini juga meningkatkan kadar kolesterol HDL yang diduga melalui peningkatan apoprotein A1 dan A2. Golongan inhibitor PCSK9. Obat ini adalah golongan obat baru yang disetujui penggunaannya oleh FDA pada tahun 2015 dengan target utama menurunkan KLDL. Merupakan antibodi monoklonal yang berfungsi untuk menginaktivasi proprotein konvertase subtilisin keksin type 9 atau PCSK9. PCSK9 berperan dalam proses degradasi dari reseptor LDL, sehingga bila dihambat maka akan meningkatkan ekspresi dari LDLR pada hepatosit yang pada akhirnya menurunkan kadar KLDL. Untuk obat golongan ezetimibe, ini bekerja dengan menghambat absorpsi kolesterol oleh usus halus. Kemampuannya moderat di dalam menurunkan kolesterol LDL, yaitu sebesar 15-25%. Pertimbangan penggunaan ezetimibe adalah untuk menurunkan kadar LDL, terutama pada pasien yang tidak tahan terhadap pemberian statin. Pertimbangan lainnya adalah penggunaannya sebagai kombinasi dengan statin untuk mencapai penurunan kadar LDL yang lebih banyak. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian dan terima kasih.